Ini adalah salah satu streamer paling gila yang pernah gua tahu. Kegilaannya itu udah bener-bener kagak kenal batas, bre. Nyuruh orang telanjang di depan kamera, sampai nge-abuse tamu-tamunya demi views untuk live streamnya. Kagak heran kalau dia ini dikenal sebagai streamer paling berbahaya di internet. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia, Melstroy, si streamer yang rela ngelakuin apapun demi fame. Andre Burim atau lebih dikenal sebagai Melstroy selalu bermimpi menjadi streamer populer dan ngehasilin uang secara online, bre. Namun alih-alih mengikuti jalur yang biasa dengan streaming konten gaming, dia milih buat jalur yang lebih gelap, yakni streaming di Omegle versi Rusia. Keputusan ini jadi titik balik yang signifikan dan agak disturbing juga gitu. Kagak hanya dalam kehidupan Melstroy tetapi juga ngubah dunia streaming online di Rusia selamanya. Selama streaming, Melstroy ini bakal ngobrol sama orang-orang secara acak, namanya kan Omegle ya. Dan seiring berjalannya percakapan, dia ini bakal minta mereka ngelakuin hal-hal yang meragukan dengan imbalan uang di live streamnya. Strategi ini ternyata berhasil gitu. Faktanya pada tahun 2017 kemarin, sekitar 60.000 orang nonton streamnya Melstroy buat ngeliat apa aja yang bakal dia lakuin sama orang-orang random ini. Tapi banyak dari apa yang terjadi di streamnya itu melanggar hukum, karena beberapa gadis yang tampil di sana itu masih di bawah umur. Meskipun kelihatannya mustahil buat konten kayak gini tuh ada di YouTube zaman sekarang, tapi waktu itu nggak sulit buat Melstroy untuk ngakalin kebijakan YouTube, karena dia ini selalu ngapus streamnya setelah siaran langsung itu buat ngehilangin bukti. Anehnya, strategi ini juga berhasil selama sekitar 3 bulan, bre. Melstroy berhasil ngindarin hukuman dari YouTube. Sebagian besar ini karena platform tersebut relatif kurang ketat dalam hal nampilin ketelanjangan. Tapi masalah utama yang diperhatiin sama YouTube itu adalah kenyataan bahwa banyak individu dalam streamnya ini adalah anak di bawah umur. Melstroy itu kagak bisa lolos selamanya. Dan akhirnya dia dibongkar sama seorang YouTuber Rusia bernama DK yang membuat video khusus untuk nge-expose semua yang dilakuin Melstroy di streamnya. Tiba-tiba banyak tuh orang mulai sadar kenyataan di balik streamnya Melstroy, dan opini publik tentangnya langsung berubah drastis. Bahkan sampai ke titik dimana pemerintah Rusia itu tahu soal ulah streamer ini dan mutusin buat nyelidikin lebih lanjut. Suatu hari ketika Melstroy lagi sekolah, petugas penegak hukum itu ngegerebek apartemennya dan nyita komputernya buat penyelidikan lebih lanjut. Setelah tahu tentang penggerebekan itu, Melstroy mutusin satu-satunya tindakan yang mungkin adalah cabut dari negaranya. Selama beberapa bulan berikutnya, Melstroy tinggal di hotel-hotel acak dan terus streaming sambil terus berpindah-pindah biar polisi kagak bisa nemuin dia. Seolah-olah Melstroy ini nantang polisi gitu, bre, buat nangkep dia, kayak kejar-kejaran gitu. Tapi hasil akhirnya ngejutin banyak orang, karena menurut hukum, kejahatan Melstroy itu bisa membuatnya dipenjara hingga 4 tahun. Tapi hukuman Melstroy yang didapat itu jauh lebih ringan. 3 bulan setelah Melstroy melarikan diri, polisi mutusin buat nutup kasusnya meskipun ada banyak bukti. Kagak ada yang tahu pasti kenapa Melstroy ini bisa lolos tanpa hukuman. Beberapa orang itu berspekulasi kalau orang tuanya ini mungkin udah nyuap hakim buat ngelindungin anak mereka dari penjara. Sementara yang lain itu percaya bahwa hakim ini yakin Melstroy bakal berubah menjadi lebih baik, jadi dikasih kesempatan kedua gitu. Tapi itu jelas kagak terjadi ya. Alih-alih memperbaiki kontennya, Melstroy justru ngegandain kelakuannya dan ngebuatnya semakin disturbing, semakin gila. Akibat dari kontennya yang kontroversial, Melstroy ini dapat beberapa kesepakatan jutaan dolar dengan kasino online atau judi online buat ngepromosiin perusahaan mereka atau website mereka. Masuknya uang ini cuman ngebuat si Melstroy ini jadi punya capital untuk ngelakuin hal-hal makin gila kan. Karena streamnya itu berubah dari ngebayar orang untuk ngelakuin tindakan eksplisit, jadi ngadain pesta bersama teman-temannya dan para PSK. Dalam pesta-pesta ini segalanya tuh sering berubah ke arah yang bisa dibilang kagak beradab gitu. Dan untuk membuat streamnya juga lebih menarik, Melstroy suka untuk ngebuat keributan dan ngadu domba orang-orang di streamnya ini. Melstroy itu mempopulerkan sesuatu yang disebut dry streams, dimana ia ngebayar orang lain untuk ngelakuin tindakan-tindakan kagak senonoh di depan kamera. Melstroy itu sering ngatur skenario penghinaan, ngejadiin orang sebagai bahan tertawaan di depan ribuan penontonnya. Intinya streamnya ini bisa dibandingin sama stream penyiksaan sadisnya ala Aiden Ross, dimana penonton itu dipaksa
mereka buat matuhin permintaan Aiden demi uang dalam jumlah yang besar. Tapi stream Maelstrom ini jauh lebih buruk karena dia terus ngedorong batasannya hingga semuanya itu semakin kagak terkendali dan semakin jauh ke dalam tindakan yang amoral, bre. Pada masa ini Maelstrom mulai merasa kagak bisa disentuh lah. Uang dan ketenaran itu ngebuat dia makin besar kepala kan. Dan setiap streamnya itu semakin gelap dan semakin ngeri juga. Maelstrom yang masih muda tiba-tiba ngasilin jutaan dolar setiap bulan. Akibatnya minuman keras, perjudian, kekerasan, dan perilaku kagak pantas itu jadi ciri khas dari seluruh brandnya Maelstrom ini. Banyak dari streamnya ini ngelibatin dia ngirim jutaan rubel kepada streamer wanita, minta mereka buat ngebuka diri secara kagak pantas secara langsung. Banyak dari mereka terpaksa setuju, termasuk salah satunya streamer populer yaitu Sveta Soilar yang terima 1 juta rubel atau sekitar 111.000 dolar buat ngelakuin apa yang Maelstrom minta. Stream Maelstrom ini dapat banyak perhatian dan akibatnya lebih banyak penggemar mereka ngirim uang untuk Maelstrom atau donasi biar dia bisa terus ngelakuin tindakan-tindakan yang kagak bermoral itu, bre. Kepopulerannya jadi meningkat pesat dan dia langsung jadi salah satu streamer paling dikenal di Rusia. Buat dapetin popularitas itu, Maelstrom ini sering ngebuat teman-temannya berseteru satu sama lain selama live stream, dimana nanti dia tuh bertindak sebagai pengendalinya gitu, sebagai puppeteernya, ngelemparin uangnya buat ngebuat orang-orang ngelakuin hal-hal yang biasanya kagak bakal mereka pertimbangin. Di luar itu, Maelstrom juga terkenal karena sering mempermalukan orang dengan cara yang menjijikan, kayak ngeguyur mereka dengan urin atau maksa mereka ngejilat kaki orang lain. Semua ini nunjukin bahwa saat seseorang berusia 21 tahun dan dapat uang dalam jumlah besar tanpa ada konsekuensi apapun, hal-hal buruk itu pasti dilakuin sama orang-orang seumuran mereka. Tapi semuanya ini berubah drastis pada salah satu streamnya di bulan Juni 2020. Stream itu dimulai kayak biasa dengan Maelstrom yang ngundang beberapa temannya dan seorang gadis bernama Jana. Mereka ini sempat saling ngegoda di depan kamera, tapi situasi berubah ketika pacarnya Jana yang ternyata nonton stream tersebut menelpon dan minta buat segera ninggalin streamnya. Maelstrom pun kemudian mulai ngejek pacarnya Jana ini dengan sebutan kak secara langsung, yang tanpa disadari Maelstrom, pacar Jana datang ke rumah tempatnya Maelstrom ini streaming dan nyoba buat dobrak masuk gitu. Kesel jadi katain. Meskipun ada penjaga di depan pintu, mereka itu nggak memberikan banyak perlawanan. Jana keluar akhirnya buat bicara dengan pacarnya, tapi situasinya makin memanas ketika pacarnya ini menyerang Jana dan orang-orang di sekitarnya sebelum akhirnya diamanin. Meskipun pada saat itu kayaknya Maelstrom ini bisa lolos dari segala perbuatannya, dia segera menghadapi kenyataan yang lumayan pahit, bre. Pada 19 Oktober 2020, Maelstrom lagi streaming kayak biasa di apartemennya bareng beberapa temennya. Tapi nggak lama kemudian seorang tamu baru datang, seorang model bernama Elena Efremova yang gabung ke dalam streamnya ini dan mulai berbicara dengan Maelstrom tentang topik-topik yang kagak dia kuasai. Terlihat kalau Elena ini emang nyoba buat ngedominasi percakapan dan Maelstrom kagak suka dengan hal itu. Alih-alih ngerespon dengan tenang atau ngasih argumen, Maelstrom itu ngebiarin rasa frustasinya ini memuncak menjadi kemarahan. Elena tahu kalau Maelstrom ini mulai marah, tapi dia kagak mundur, malah nantang Maelstrom untuk ngasih argumen apapun. Apa yang terjadi selanjutnya itu hampir menghancurkan karirnya Maelstrom, bre. Dia ini dengan kasar nyerang Elena, ngebenturin kepalanya ke meja beberapa kali sebelum ngedorong dia buat pergi. Serangan ini nyebabin Elena ngalamin patah rahang dan cedera serius pada bagian otaknya. Maelstrom kagak nunjukin penyesalan atas apa yang udah dia lakuin, bahkan sampai ngejek Elena di stream-stream berikutnya. Tentu aja Elena marah dan mutusin buat nuntut Maelstrom dong. Minta dia tuh ganti rugi hingga 10 juta rubel atau sekitar 100.000 dolar. Selama persidangan, Maelstrom juga terus ngejek Elena, mengatakan kepada wartawan bahwa dia ini meminta uang terlalu sedikit dan bahwa dia, Maelstrom, itu siap kok buat ngebayar kalau Elena minta lebih banyak. Elena juga mengungkapin pengalamannya secara online dengan mengatakan, Maelstrom memukuli saya tadi malam dan mempermalukan saya di depan umum di streamnya. Saya hanya ingin dia dihukum agar hal ini tidak terjadi pada orang lain, itu katanya Elena. Meski beberapa keadilan coba diberikan, itu kagak cukup, bre. Pengadilan nyatain Maelstrom ini bersalah, tapi hanya merintahin dia buat ngebayar 72.000 rubel, yang kira-kira itu setara dengan 1.000 dolar, dan ngehukum dia dengan 6 bulan kerja korektif. Insiden ini juga ngebuat pemerintah Belarus nyelidikin Maelstrom, dan setelah melakukan sedikit pengecekan, mereka menemukan bahwa Maelstrom ini meninggalkan Belarus dan pergi ke Rusia tanpa menyelesaikan wajib militer. Pemerintah Rusia kembali mencarinya buat mengirim dia kembali ke Belarus, tapi waktu itu Maelstrom udah lama pergi.
ngehabisin beberapa tahun berikutnya tinggal di Dubai, Bali bahkan, dan akhirnya kembali ke Moskow. Tapi hukuman yang lebih besar bagi Maelstrom itu adalah larangan total di semua platform media sosialnya, termasuk YouTube, Twitter, Instagram, dan Telegram. Tampaknya ini akan menjadi akhir dari cerita Maelstrom dan stream sampahnya. Tapi ternyata kagak begitu, bre. Maelstrom ngehabisin 2 tahun berikutnya nyoba platform lain di mana dia bisa ngelanjutin aksinya. Dia udah punya nih penonton setia yang bakal ngikutin dia tuh kemanapun dia pergi. Jadi tinggal nunggu aja platform mana yang dia pilih. Dan platform itu adalah Kick. Maelstrom nemuin rumah barunya di Kick, sebuah platform yang udah terkenal karena ngebiarin berbagai jenis konten lolos. Ini adalah tempat yang sempurna bagi streamer-streamer kayak Maelstrom. Meskipun jumlah penontonnya di Kick kagak sebesar sebelumnya, dia masih jadi salah satu streamer paling populer di platform tersebut. Dengan pasokan uangnya yang kagak terbatas dari kasino online, Maelstrom selalu memiliki anggaran besar buat ngelakuin aksi-aksi yang bisa narik perhatian publik, bre. Salah satu aksinya adalah ngedonasiin sejumlah besar uang kepada streamer lain agar mereka nyukur kepala mereka saat lagi streaming. Korban pertamanya adalah streamer asal Rusia bernama Jesus yang nerima 5 juta rubel atau sekitar $7.000 buat nyukur kepalanya. Maelstrom juga ngebayar $20.000 kepada streamer lain bernama Kasia yang seperti Jesus nyukur kepalanya saat live stream. Satu-satunya orang yang nolak uang Maelstrom adalah streamer Rusia bernama Brad Kashin yang mengatakan bahwa ia ini kagak bakal melakukan apapun bahkan untuk 40 juta rubel atau sekitar $600.000. Maelstrom punya ide bagus tentang bagaimana tetap relevan, yaitu dengan membeli opini orang tentang dirinya. Mengingat seberapa besar uang yang udah dia donasiin kepada para streamer, dibutuhin tekad yang kuat buat menolak uang-uang Maelstrom yang seringkali dapat mengubah hidup banyak orang, karena emang jujur aja nominalnya itu kagak dikit. Contoh terkenal dari perilaku ini lagi-lagi adalah Elena Efremova yang sebelumnya udah ngegugat Maelstrom setelah ia diserang di stream kan. Meskipun harus menghadapi penghinaan pada saat itu, setahun kemudian Elena kembali ke streamnya Maelstrom dan bahkan cipokan sama si anjing ini yang diposting Maelstrom di Instagram story-nya juga. Situasi ini negasin bahwa meskipun uang mungkin kagak bisa ngebeli kebahagiaan, uang ini cukup kuat kayaknya buat membeli kebanyakan orang. Tapi meskipun melakukan aksi-aksi kayak begitu, Maelstrom ini mulai kehilangan penonton dan rata-rata cuma ngedapetin sekitar 10.000 penonton per streamnya di Kick ini. Meskipun angka ini kagak kecil, Maelstrom selalu hidup dengan filosofi go big or go home. Jadi buat memonetisasi situasinya, dia mulai ngeposting tantangan di Telegram. Tantangan tersebut ini nawarin pembayaran sekitar $300 untuk video TikTok yang mendapatkan lebih dari 10.000 like di platform tersebut. Tantangan ini ngehasilin lonjakan besar dalam jumlah video dan meme yang menggunakan Maelstrom sebagai bahan leluconnya. Kan banyak tuh ya lo lihat ya video-video gitu yang editan Maelstrom gitu yang meme. Nah itu ternyata di-trigger sama tantangannya dari Maelstrom sendiri. Video-video ini ngebantu Maelstrom buat nemuin kembali audiensnya, dan stream yang awalnya rata ditonton 10.000 orang melonjak menjadi 50.000 hingga 60.000 penonton per streamnya. Tapi Maelstrom masih belum puas dan selalu bersedia buat ngehabisin lebih banyak uang demi popularitas. Tantangan lain yang ia posting itu termasuk ngebayar orang jutaan dolar jika mereka berhasil ngebuat seseorang yang populer mengikuti Maelstrom di media sosial. Hal ini ngebuat banyak orang ngebanjirin tuh nge-spam kolom komentarnya MrBeast dan juga iShowSpeed dengan harapan mereka dapetin hadiah besar. Meskipun ratusan orang itu ikut serta dalam tantangan ini, beberapa diantaranya berhasil. Salah satu contohnya adalah Anis, seorang pemain Fortnite profesional dan pemenang salah satu tantangan MrBeast. Anis, bukan Anis yang ono, itu minta MrBeast buat ngikutin Maelstrom, dan Jimmy pun ngelakuin gitu, dia ngefollow Maelstrom, bahkan memposting video yang nyapa Maelstrom. Setelah itu Maelstrom ngirimin sekitar $300.000 kepada iShowSpeed buat ngefollow dia, dan Speed pun ngelakuin gitu. Meskipun Speed dan MrBeast udah sangat populer, Maelstrom terus berusaha lebih besar lagi. Akhirnya dia nyoba tuh buat bisa di follow sama Drake, video pesan dari bintang sepak bola Prancis Kylian Mbappe, dan bahkan shoutout dari Presiden Lituania. Maelstrom kagak berhenti di situ, dia kemudian ngasih hadiah lagi $33.000 kepada seseorang yang bikin tato Maelstrom di bahunya. Nambah daftar aksi gilanya, Maelstrom juga ngirimin $150.000 kepada rapper Rusia populer Morgenstern
untuk ngelakuin stream bersama Maelstroy. Awalnya Morgenstern ini ragu, tapi ketika uang tersebut benar-benar masuk rekeningnya, rapper tersebut kagak punya pilihan lain selain ngebatalin rencananya dan gabung ke streamnya Maelstroy. Stream ini jadi salah satu stream yang paling populer dengan lebih dari 700.000 penonton dan mecahin rekor streaming di Rusia. Baru-baru ini Maelstroy ini kembali pindah ke Moskow dan setibanya di sana, dia langsung ngebeli sederet mobil sport yang jadi berita nasional. Oke, itulah dia untuk video gue kali ini yang ngebahas orang kacau, lebih tepatnya streamer kacau yaitu Maelstroy dan kebejatannya dan beberapa kabar terbarunya. Gimana menurut kalian? Kalau suka sama video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.